tempat ini, di Indonesia suku bunga sekarang kita tahu dari Bank Indonesia saja menyampaikan sampai 70%, 72% gitu. Jadi kalau suku bunganya memang tinggi, nah pembelian dengan kartu kredit kan pembayarannya nanti menggunakan uang bank dahulu. Nah itu otomatis ada ininya, ada suku bunganya yang tinggi gitu. Kalau suku bunga sudah turun di Indonesia, saya yakin suku bunga kartu kredit juga akan otomatis turun. Biasanya ini ya, kalau ada bank-bank yang menawarkan bunga deposito yang tinggi sekali gitu ya, nah itu patutlah untuk dicurigai dikit-dikit deh gitu ya. Jangan terlalu ditabrak langsung gitu ya. Coba tanya kiri kanan dulu gitu ya. Kemudian lantas kalau ada bank yang cukongnya perusahaannya banyak kali ya. Sehingga besar kemungkinan bahwa jangan-jangan uang bank ini dipakai untuk perusahaan-perusahaan dia gitu ya. Nah ini juga hati-hati. Suka judi. Hati-hati, tanyakan kiri kanan apakah manajemen dari bank ini benar-benar baik, terpisah betul-betul dari perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya. Kemudian lantas kalau kita dengar wah ini cukongnya judi gitu ya, senang judi, itu hindarilah. Gitu, hindari. Juga kalau misalnya kita dengar bahwa cukongnya suka spekulasi valuta asing, suka main judi di pasar uang gitu ya. Kalau main cewek Pak boleh? Nanti dulu, itu belum sampai ke situ. Belum ke cewek ya Pak ya? jadi itu kalau misalnya kedengaran begitu bahwa dia suka main valuta asing, spekulasi dolar, udah deh jauhin aja deh gitu ya. Nah kemudian yang baik yang gimana? Gitu ya. Pertama-tama yang dipimpin oleh orang-orang seperti Pak Hari, ganteng, botak dikit, gitu ya. Mikirnya banyak. Mikirnya banyak. Gitu ya. Ini ada lagunya Pak Ebony. Botak nih ya. Gitu itu indikator-indikator ya yang mudah informasinya diperoleh oleh masyarakat, ditanyakan atau dilihat dengan kasat mata, itu bisa kita lihat ya. Nah kalau ini semua indikator-indikator ini terjawab secara positif gitu ya, saya rasa nggak salah untuk berhubungan seperti dikatakan oleh Pak Hari tadi. Sebenarnya dilihat dari sisi keamanan dana kita, semua bank juga aman. Semua bank sekarang ini dijamin oleh pemerintah, sehingga oleh karena itu tidak perlu lagi milih. Tetapi kita kan di samping aman, kita memerlukan yang lain. Ya, kita memerlukan pelayanan yang menyenangkan, cepat, akurat, aman. Itu yang dicari oleh masyarakat, bukan hanya sekedar aman. Gitu. Jadi kalau sudah bisa tanyakan nasabah-nasabah yang sudah lama berhubungan dengan bank itu, apakah dia senang gitu ya, puas. Nah ini adalah indikator-indikator yang biasa dipergunakan, yang bisa dipergunakan oleh orang awam sebelum dia itu masuk dalam satu bank untuk menjadi nasabah. Ada lagi pertanyaan nih Pak Inyoman, kalau bank tempat kita nabung udah bangkrut, ditutup, terus bagaimana caranya biar para nasabah bisa ngambil semua tabungannya, biar nggak bertele-tele, kasihan kan Pak? Dan apalagi kalau ada lihat nasabah pada kira-kira berapa bulan lalu sampai ngantri panjang, sampai kadang-kadang sampai tidur di bank itu, bahkan juga ada korban. Nah ini bagaimana Pak? Sekarang tentu hal semacam itu tidak akan terjadi lagi. Karena sudah ada skim jaminan deposito, jaminan tabungan, jaminan deposito, dan lain sebagainya oleh pemerintah. Paling-paling seperti kata Pak Hari tadi, dana itu, tabungan itu dipindahkan saja kepada bank yang masih beroperasi normal. Disitulah lantas dia. Paling-paling itu hanya 1 hari sudah dipindahkan itu ke bank yang baru itu. Jadi dia tidak perlu ngantre, dia tidak perlu menunggu lama, dan semuanya sudah dijamin. Baiklah Pak Hari dan Pak Inyoman Muna. Pemirsa, pembicaraan kita makin tambah seru dan terutama bagi Anda nasabah-nasabah ini perlu Anda dengar karena kita mempunyai pakar perbankan. Kalau kita bicara masalah perbankan, tentunya masalah uang ya Pak. Nah kenapa orang ini selalu kok ribut masalah uang, bingung mau taruh di mana. Tapi orang-orang dulu tuh nggak ada bank, dia taruh di dalam bambu tuh kok aman tuh Pak.
Iya, kalau uang itu disimpannya di rumah, uang itu nggak menghasilkan dan tidak bermanfaat bagi pihak lain gitu ya. Dan juga dari segi keamanannya dulu mungkin kita dengan tetangga itu saudara semua. Iya. Sekarang kita apalagi di kota-kota besar itu hubungan udah tidak akrab lagi. Jadi gue. ya betul. Jadi nyimpan uang juga bahaya di rumah atau ke rumahnya dijarah segala macam. Jadi memang paling aman nyimpan di bank. Kedua, kalau nyimpan di bank itu uangnya jadi bermanfaat. Selain nasabahnya juga terima bunga atau terima hadiah, dia juga bisa digunakan oleh sektor bisnis yang membutuhkan modal kerja, membutuhkan kredit. Jadi bermanfaat gitu. Baiklah Pak Inyoman Muna, Pak Hari. Kebetulan nih penonton, saya yakin di antara penonton ini ada juga nasabah dan ingin bertanya-tanya mungkin kepada Pak Inyoman atau Pak Hari. Silakan, ada yang mau tanya Mbak atau Mas? Saya ingin menanyakan pendapat Bapak Hari. Gimana pendapat Bapak tentang bank yang mengeluarkan kartu kredit dengan suku bunga yang tinggi, Pak? Terima kasih. Kartu kredit itu salah satu produk bank untuk memudahkan dan memberi kenyamanan kepada nasabahnya. Tidak usah lagi membawa uang cash dalam keperluan mamanya belanja dan sebagainya. Nah ini kalau suku bunga itu tidak tergantung kepada kartu kreditnya ataupun jenis banknya ya, tapi atau yang mengeluarkan, kadang-kadang ada credit card yang dikeluarkan bukan oleh bank. Itu tergantung dari suku bunga yang berlaku saat ini di tempat ini, di Indonesia. Suku bunga sekarang kita tahu dari Bank Indonesia saja menyampaikan sampai 70%. 72% gitu. Jadi kalau suku bunganya memang tinggi, nah pembelian dengan kartu kredit kan pembayarannya nanti menggunakan uang bank dahulu. Nah itu otomatis ada suku bunganya yang tinggi gitu. Kalau suku bunga sudah turun di Indonesia, saya yakin suku bunga kartu kredit juga akan otomatis turun. Jelas ya Mbak ya? Saya mau bertanya dengan Pak Muna masalah KPR. Begini Pak, saya dengar berita banyak bank-bank yang sering menaikkan suku bunga KPR tanpa berkompromi lagi dengan nasabah. Bagaimana tuh Pak? Setiap perubahan daripada perjanjian yang sudah ada itu memang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Mula-mula sudah ada perjanjian kredit antara bank dengan nasabah KPR dengan bunga tertentu. Kemudian secara sepihak bunga dirubah. Itu sebenarnya sudah menyimpang, sudah berangkat dari asas perjanjian ya. Perjanjian kalau mau dirubah mesti harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Jadi oleh karena itu tanyakan saja sama banknya, apa alasannya kok bunga sekonyong-konyong tanpa persetujuan saya sudah dirubah. Jadi berhak untuk menanyakan hal itu. Sudah puas jawaban dari Pak Inyoman Muna? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya ingin menanyakan untuk bagi masyarakat yang awam yang ingin memilih bank yang sehat gitu. Pertama mengenai keamanan jelas aman. Di situ sama sekali tidak perlu diragukan lagi oleh karena sudah dijamin oleh pemerintah. Mengenai amannya, mengenai mutu pelayanannya itu antara satu bank dengan bank yang lain berbeda-beda. Jadi kalau mau mencari bank dengan pelayanan yang baik, ya saya kira bisa ditanyakan pada nasabah-nasabah yang sudah ada bagaimana pengalaman dia selama berhubungan dengan bank itu ya. Tapi kalau secara amannya sih nggak ada masalah lagi. Kalau sekarang itu semuanya aman. Pak Rahmadi dan juga Pak Inyoman, kita nanti akan kembali setelah yang sure ini. Mungkin nggak sih Pak, kita tahu bank sekarang banyak likuidasi ya Pak. Terus sampai saatnya nanti bisnis perbankan ini kira-kira bisa berjalan sama sekali nggak Pak? Bisa berjalan. Ya, maksudnya perbankan ini sudah tidak bisa berjalan sama sekali ya. Oh enggak, tentunya itu mustahil itu. Karena bagaimanapun juga krisis ini pasti ada akhirnya. Dan krisis perbankan juga pasti ada akhirnya. Mungkin ini soal waktu, ya. Dan di dalam waktu ini, ya tentu ada yang daya tahannya agak rendah, agak tipis, akan tersisih lebih dulu dibandingkan dengan mereka yang daya tahannya lebih kuat. Jadi pada akhirnya mereka secara alamiah bank-bank itu akan diseleksi. Ya. Yang tinggal tentunya yang betul-betul memang memiliki daya tahan yang baik. Dan itulah sebenarnya bank-bank yang unggul untuk melayani sektor perekonomian nanti.
Menurut Bapak Nyoman sendiri, penanganan terhadap bankir-bankir yang nakal ini sudah memadai apa belum, Pak? Saya lihat sudah kesungguhan itu ada. Keseriusan daripada pemerintah untuk menangani bank-bank yang bermasalah itu nampak jelas sekali. Mudah-mudahan itu betul-betul hukum ditegakkan. Yang salah disalahkan, yang benar dilindungi. Sehingga dengan demikian kita bisa mengharapkan bahwa bank-bank yang baik, bankir-bankir yang baik, bankir-bankir yang bersih, itu akan betul-betul mendapat perlindungan hukum. Mereka yang nakal betul-betul mendapatkan ganjaran hukum. Pertama yang takut sama Tuhan ya Pak ya. Nah, itu paling penting. Itu harus dilindungi, Iya. yang takut sama Tuhan itu. Iya. Baiklah, terima kasih kepada Pak Hari Rahmadi dan juga kepada Pak Inyoman Muna. Pemirsa, jangan lupa Anda saksikan kami kembali minggu depan dengan Dorce Show. Pak Hari, terima kasih.